Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'ala as-su'ba idza syi'ta sahla. Tadi saya sudah coba online di Zoom ba'da subuh. Tapi memang sepertinya ba'da subuh itu waktu yang sangat sibuk karena ingin memulai aktivitas. Mungkin nanti kita kembali ke ba'da Isya ya, jam 8. Nah, tadi ada Kang Zakaria yang online. Kita putuskan untuk membuat video offline supaya semua bisa belajar. Untuk grup Sabar Tahsin ini materi baru ya, karena kemarin baru belajar huruf alif dan hamzah. Kemudian untuk yang grup kajian Tahsin Al-Hijrah, kemarin kita sudah selesai. Tapi tentunya lebih bagus kalau melihat video ini kembali untuk murojaah. Dan untuk sebagian yang tidak hadir di grup kajian Tahsin Al-Hijrah kemarin, ini juga menjadi materi baru. Hari ini kita akan membahas huruf ba, yaitu huruf kedua dalam huruf hijaiyah. Yang pertama perlu kita ketahui dari huruf ba ini adalah makhrajnya. Makhraj, tempat keluarnya huruf ya. Selalu saya ulang-ulang bahwa untuk mentajwidkan huruf itu ada 3 pondasi penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah makhraj, tempat keluarnya. Kemudian sifatul huruf, sifat-sifatnya ada di sini ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tebal dan tipisnya huruf. Nah, dalam hal ini huruf ba dia masuk ke dalam huruf yang tipis. Ini dia. Karena selain dari khussa, dhabtin, qid, huruf-huruf yang tebal itu ada kha, sa, dad, ta, qaf dan dha. Yang pertama adalah makhraj ya, tempat keluarnya huruf. Imam Al-Jazari berkata dalam Matan Al-Jazariyah, lisyafatainil wawu ba'un mimu, dan untuk kedua bibir ya, dan untuk kedua bibir maksudnya untuk huruf yang keluar dari kedua bibir adalah al wawu ba'u mimu. Al wawu ini di dua bibir ada di posisi bibir monyong ya, posisi doma, mulainya dari bibir monyong. Ba ini persentuhan ya, persentuhan, jadi bibir itu bertabrakan, persentuhan antara kedua bibir. Mim juga itu persentuhan antara kedua bibir. Bedanya ba dengan mim ini, dia makhrajnya sama, nanti dia sifatnya beda. Makhrajnya juga beda. Karena mim itu ada makhraj tambahan, yaitu ke hidung, al-khayshum. Jadi seorang tidak mungkin bisa mengucapkan huruf mim hanya dengan menggunakan kedua bibir. Karena huruf mim dan huruf nun itu adalah huruf yang memiliki dua makhraj, menggabungkan dua makhraj. Mim itu mim dengan hidung. Jadi pasti melibatkan hidung. Orang tidak mungkin mengucapkan huruf mim tanpa melibatkan hidung. Nanti silakan coba di rumah.
Kalau yang bisa luar biasa. Coba nanti katakan mama mau minum, ya. Mama mau minum, tapi hidungnya ditutup. Itu keluar enggak? Karena itu makhraj huruf mim dan nun. Mama mau minum, ya. Coba tutup hidungnya. Nanti terbukti di situ bahwa huruf mim dan huruf nun itu menggunakan al-khayshum, rongga hidung. Jadi ketika hidung ditutup, maka suara itu tidak keluar. Nah, pokok bahasan kita kali ini adalah huruf ba, ya. Huruf ba. Huruf ba itu secara natural orang pasti mengeluarkan dari dua bibir. Tidak mungkin orang bisa mengeluarkan huruf ba tanpa menggunakan dua bibir. Ya. Atau coba menggunakan satu bibir. Coba keluarkan huruf ba dengan menggunakan huruf satu bibir saja, maka itu mustahil. Silakan coba di rumah nanti bilang babu, baba, bibi, tapi menggunakan satu bibir. Atau gunakan tanpa menggunakan bibir, maka itu tidak mungkin, mustahil huruf itu bisa keluar. Nah, karena naturalnya seorang ketika mengucapkan huruf ba menggunakan dua bibir, maka dibuatlah teori lisyafatainil wawu baun mimu. Maka teori itu dibuat berdasarkan prakteknya. Riwayat itu dibuat berdasarkan riwayat. Karena huruf ba ini ada dalam bahasa kita sehari-hari, maka insyaallah tidak terlalu sulit. Kemudian nanti di teori-teori yang lain itu nanti sangat berfungsi sekali untuk ketika huruf-huruf yang memang tidak ada di dalam bahasa kita sehari-hari. Seperti misalnya huruf sad, ya, sa, ya, huruf keempat dalam huruf hijaiyah itu kan tidak ada dalam bahasa kita sehari-hari. Sa dan lain-lainnya. Nanti itu teori-teori itu sangat berfungsi sekali. Kita akan masuk ke sifatul huruf. Sifat-sifat huruf. Yang pertama itu adalah jahar. Ini sifat yang memiliki lawan, tidak mengalir nafas. Maka lawan dari sifat jahar adalah hams, mengalirnya nafas. Jadi antara jahar dan hams masuk ke manakah huruf ba itu? Untuk mengetahui sifat huruf sama untuk mengetahui makhraj huruf, maka satu-satunya cara adalah huruf tersebut kita sukunkan. Kita ambil contoh yang ini, ya. Nah, huruf tersebut kita sukunkan. Sebelumnya kita kasih bantuan hamzah. Ab, tanpa dikolkolahkan dulu, ya. Ab. Nah, ketika sukun ab itu nafas tidak mengalir lagi, terhenti. Ab. Beda sama huruf-huruf yang mengalir nafas seperti huruf sin, as, atau huruf shad, as, atau huruf ha, ah, atau huruf shin, ash, maka itu nafas mengalir. Sedangkan huruf ba ini ketika disukunkan ab, terhenti. Maka disifatilah bahwa huruf ba itu jahar, tidak mengalir nafas. Kemudian antara syiddah dan lawannya ini, lawannya tidak disebutkan sini, ya. Syiddah dan rokhawah. Syiddah itu tidak mengalirnya suara, ya. Nanti kita harus bisa membedakan mana nafas, mana suara. Mana nafas, mana suara. Untuk lebih mudahnya nanti di huruf ta setelah huruf ba, kita bisa membedakan mana sih yang sebenarnya disebut nafas, mengalir nafas, dan mana yang mengalir suara. Ta itu huruf ta, ya, kita sedikit pindah ke huruf ta. Ta itu ketika disukunkan maka dia harus syiddah, tidak mengalir suara, terhenti. At, tapi dia ada nafas mengalir sedikit ketika
ta itu dilepas dari makhrajnya. Jadi ta yang sempurna itu ketika sukun insyaallah ada bunyi ya, terdengar ya, ada bunyi hams at, tapi tidak berlebihan aj atau at, tidak seperti itu, tapi ada nafas yang keluar hanya sebatas ketika huruf ta itu dilepas dari makhrajnya. At, jadi satu syiddah ketika dia masuk makhrajnya, ketika dia dilepas dari makhrajnya itu keluar hamsnya, huruf ta ya, huruf ta. At. Nah, itu yang dimaksud dengan nafas. Sedangkan syiddah itu suara terhenti di situ ya. Ab, kita sedang bahas huruf ba. Ab. Kemudian sifat yang ketiga yaitu istifal. Dia ada di rahang tipis. Ya, di rahang tipis. Maka nanti hati-hati, jangan sampai menebalkan huruf ba karena terbawa oleh huruf setelahnya. Biasanya terjadi pada orang yang membaca huruf ba dan setelahnya ada huruf tebal. Contoh misalnya setelahnya ada huruf po, maka harusnya dibaca batil, ba-nya tipis, batil. Tapi karena dia terbawa oleh huruf setelahnya yang tebal, maka terkadang orang sudah menebalkan huruf ba menjadi batil, tidak lagi ba tapi dia membaca batil. Hada ba. Coba ya, bedakan antara ba dengan ba dengan ba ya. Jangan sampai menebalkan huruf ba karena terpengaruh oleh huruf setelahnya. Sifat yang keempat adalah infitah, terbuka aula tengah. Huruf yang tertutup aula tengah lidahnya hanya 4 huruf saja. Maka nanti selain dari 4 huruf ini, selain dari shad, dha, ta dan dha, maka itu masuk ke dalam huruf infitah, terbuka aula tengahnya, termasuk huruf ba ini ya. Termasuk huruf ba. Kemudian sifat yang kelima yaitu idlaq, dekat dengan tempat keluar ya. Yang dimaksud dekat dengan tempat keluar itu ya di sini ya, bibir, ujung lidah. Maka huruf-huruf idlaq itu dalam matan Al-Jazari wa farra min lubbil huruful mudlaqah, fa, ra, mim, nun, lam dan ba itu huruf-huruf yang idlaq karena dekat. Maka nanti huruf-huruf yang lawannya dari idlaq yang sulit, maksudnya jauh dari tempat keluar itu selain dari fa, ra, mim, nun, lam dan ba, seperti hamzah jauh ya. Kemudian kha di sini, ain di sini di tengah tenggorokan. Kemudian ha dan hamzah di tenggorokan bagian paling dalam di sini. Itu nanti yang masuk huruf-huruf ismat. Sedangkan ba ini masuk ke huruf idlaq, tapi itu sebenarnya hanya tambahan matan saja. Kemudian sifat yang ke-6. Ini sifat yang tidak memiliki lawan. Kalau ini kan tadi ada lawannya ya. Jahar lawannya hams, tidak mengalir nafas lawannya mengalir nafas. Syiddah, tidak mengalir suara lawannya mengalir suara. Istifal, rendah lidahnya ya, lawannya adalah isti'la. Huruf-huruf ini berarti selain dari huruf yang 7 huruf ini, selain dari khusal dhaqtin khiz, maka dia masuk ke dalam huruf isti'la, masuk ke dalam huruf istifal. Kemudian infitah lawannya nanti itbaq. 4 huruf ini adalah 4 huruf itbaq, maka selain dari 4 huruf ini masuk ke dalam huruf infitah. Idlaq adalah dekat dengan tempat keluar, maka nanti selain dari huruf farra min lubbi, selain dari fa, ra, mim, nun, lam dan ba itu masuk ke dalam huruf ismat, yaitu huruf yang disebutnya jauh dari tempat keluar. Sifat yang kelima ini adalah qalqalah,
yang artinya memantul. Ya, hurufnya cuma 5. Hurufnya hanya ada 5. Mungkin kita pernah belajar di madrasah bahwa huruf-huruf itu adalah ba, jim, dal, qaf dan po dan qaf. Disingkat jadi baju di toko, ya, pemudah baju di toko. Tapi dalam matan Al-Jazari itu qutbun jadin, sama aja ya. Qalqalatun qutbu jadin. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Dua huruf yang pertama ini dalam qutbu jadin, ya, saya perbesar. Dua huruf yang pertama ini adalah qalqalah yang ada di rahang tebal. Bunyi qalqalahnya antara qaf, ya, qaf itu antara fathah dan dhammah. Kalau fathahnya qa, kalau dhammahnya ku, maka qalqalahnya qu. Bunyi qalqalahnya sama juga huruf ta. Ta itu fathahnya ta, dhammahnya tu, bunyi qalqalahnya tu. Ya, bunyi qalqalahnya ada di rahang tebal. Sedangkan 3 huruf yang sebelah kiri ini, maka ya, bunyi qalqalahnya sama persis dengan bunyi e. Ketika kita bilang belajar, ya, ini juga je, jendela, delima, itu bunyi qalqalahnya bejede, ya, bejede, be. Bunyi qalqalahnya adalah bunyi be, persis, ya. Nanti kita latih bunyi qalqalah itu dengan bunyi be. Nanti kita sekedar informasi, ya, maksudnya tambahan bahwa sebenarnya mengqalqalahkan itu bisa menggunakan harokat sebelumnya. Jadi kalau harokat sebelumnya ini sebenarnya bisa menggunakan harokat sebelumnya, tapi umumnya kita menggunakan be. Jadi ini perlu hanya sebagai sekedar tahu aja. Kita bisa membaca aba, ibi, ubu. Itu juga bunyi qalqalah, tapi kita pakai yang bejeda karena umumnya seperti itu. Bejede. Nama hurufnya baun atau al-ba'u lisyafatainil wawu ba'un mimu, baun. Bunyi sukun, ya. Bunyi sukun. Maka kita mendengar praktek bunyi sukun ini adalah melalui dengan talaki, ya. Jadi saya membacakan, nanti diikuti bagaimana bunyi itu. Karena yang namanya suara, yang namanya riwayat, itu tidak mungkin bisa dipelajari secara otodidak. Harus ada gurunya, harus ada yang mencontohkannya. Seberapa tebal pun buku tajwid, itu tidak bisa mengajarkan bagaimana bunyi huruf qalqalah ba, itu sulit, ya. Seberapa hebat pun buku tajwid itu tidak bisa, karena suara itu diwariskan. Riwayat teori itu bisa dipelajari, sedang suara itu diwariskan. Saya mendengar dari misalnya saya mendengar dari guru saya Syekh Hanafa Maulana, kemudian guru saya mendengar dari gurunya, ya. Bersambung terus sampai memang Nabi mengucapkan bunyi qalqalah itu be, seperti itu kira-kira, ya. Bunyinya be, ya, tanpa ada hamzah sukun setelahnya. Maka ba sukun itu jangan dibaca be, tapi be. Jangan be. Kalau be itu ngerem, ya, ngerem, seolah-olah ada hamzah sukun setelahnya. Tapi bunyi qalqalahnya adalah be. Untuk yang tasydid itu ditahan. Jadi bayangkan ada dua sukun, ada dua ba sukun, tapi bukan be, karena ba sukun dengan ba sukun itu
eh, mutamathilain ya, qalqalahnya diidghamkan. Jadi kadarnya, kadar tasydid ini kalau misalnya ada dua orang, yang satu bilang be, yang satu bilang be, itu selesainya harus bareng. Itu kadar kadar tasydid huruf ba. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh, tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau dibagi dua, misalnya satu orang mengucapkan watab, yang satu watabbe, ya, itu selesai nanti harus bareng. Kalau selesainya bareng, itulah kadar tasydid yang sebenarnya. Watab, watabbe. Nanti boleh di rumah dipraktekkan sama adiknya atau sama anaknya, ya. Nanti kalau di rumah ada anaknya, suruh bilang watabbe, nanti bapak bilang watabbe, untuk melatih kadar tasydid itu temponya seperti apa, lamanya. Lalu kita belajar pola yang ini ya. Abe ibe ube, abe ibe ube, dipantulkan seperti kita bilang belajar. A belajar, i belajar, u belajar. Atau ya, itu ya, be pokoknya. Jangan dibaca abe ibe ube, abe ibe ube, jangan begitu ya. Abe ibe ube. Karena kita tadi patokannya belajar, bukan belajar, ya. Patokannya tadi belajar, bukan belajar. Maka dibaca, cara melatihnya a belajar, i belajar, u belajar, buang kata lajarnya. Jadi a be i be u be. Karena kita nggak bilang belajar. Oh, saya tadi belajar matematika, nggak gitu. Saya tadi belajar bahasa Inggris, enggak ya. Saya tadi belajar bahasa Inggris. Kemarin saya belajar matematika. Belajar, abe, belajar, abe. Jadi bunyinya abe ibe ube. Yang tasydid, maka tahan seperti tadi yang kita latih di sini, bebe. Temponya seperti itu, bebe dengan be. Abbe ibbe ubbe. Lagi ya, abbe ibbe ubbe. Kita gabungkan untuk membedakan yang biasa dengan yang tasydid. Abbe ibbe ubbe, abbe ibbe ubbe, abbe ibbe ubbe, abbe ibbe ubbe, ya. Lalu kita ke yang ini, latih di rumah. Babe, bibe, bube, babe, bibe, bube. Yang tasydidnya babe, bibe, bube. Gabungkan, babe, bibe, bube, babe, bibe, bube. Ini tahan dulu. Bubibu, bubibu, ya. Karena fasal tulisan ini sekedar teori aja, nanti prakteknya untuk grup kajian sabar tahsin kita harus ketemu ya secara offline, insyaallah. Kalau untuk di Masjid Al-Hijrah masih membatasi menerima tamu dari luar. Mungkin tadi kemarin dari info dari Pak Ketua DKM, kita masih membatasi tamu dari luar. Mungkin nanti bisa di tempat saya. Kalau mau belajar fasal tulisan offline, insyaallah bisa diatur jadwalnya, datang ke tempat saya insyaallah. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya ba yang diberi warna merah ini ya. Kita fokus yang diberi warna merah ini. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, abwaba ya, abwaba, abe,
jangan abwaba, jangan abwaba, tapi mengalir abwa. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya. Yauma tublas sarair. Yauma tubla. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Wa fakihatan wa abba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini ya, ketika tadi kita sudah belajar ada ba tasydid. Ini karena kita waqaf maka ini kita baca sukun ya, bunyinya be. Tapi di sini ada tasydid, kita tahan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tahan. Beda sama yang ini, yang bawahnya. Yang ini mengalir saja. Lahab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Dilambatkan ya. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Baik, insyaallah sekian. Nanti bisa dilatih di rumah. Ba ini insyaallah tidak terlalu sulit ya. Kemarin waktu kajian di Al-Hijrah itu semuanya alhamdulillah lulus huruf ba, lolos semua alhamdulillah. Karena ada di bahasa kita sehari-hari. Hanya tinggal melatih jangan sampai bunyi qalqalahnya itu seolah-olah ada hamzah di belakang. Jangan sampai bunyi be tapi harus tidak terhentikan oleh hamzah. Jadi bunyinya be. Oke, sekian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.